Gonçalves yang tadi telah Evan Bahdim, Alberto Gonçalves masuknya kepada Evan Dimas, namun terlalu pendek. Kini nampaknya para pemain Indonesia sangat luas menari-nari di area pertahanan dari Vanuatu. Rico Simanjuntak lagi, masih Rico Simanjuntak berputar-putar, Rico di kotak penalti, angkat kotak penalti, gagal kembali nampaknya pemirsa. Dapat lagi perangan dari Indonesia, Andik Firmansyah, Tinus Pae, ada Andik Firmansyah lagi, ada Tinus Pae lagi, angkat ke kotak penalti, Irfan Bahdim. Gagal saudara-saudara, sebuah permainan yang sangat cantik tadi diperagakan para pemain Indonesia. Buruk tadi dilepaskan oleh Irfan Bahdim, Bung Ma'ruf. Ya, kalau kita lihat bagaimana para pemain dari Vanuatu bertahan terlalu dalam, mereka menjaga, mereka berdiri, dan itu membuat para pemain Indonesia memiliki ruang yang lebih terbuka, terutama ruang di luar kotak penalti, dan itu memberikan para pemain Indonesia kesempatan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Dengan gawang kayak Dek Tewo, ayo kita lihat Bani Kata, Kensi Tangis, atas di kaki Yanto Basna. Ada kita lihat Rico Simanjuntak, Tinus Pae, masih para pemain Garuda menguasai bola sepenuhnya. Yanto Basna. Dan Indonesia bukan baru pertama kali bertemu dengan tim negara Pasifik seperti Papua Nugini, atau juga pernah kita melawan Fiji, Bung Ma'ruf. Ya, kalau kita melihat dari sisi pertemuan, memang Indonesia cukup dominan ketika bertemu dengan tim-tim dari Asia Pasifik. Ketika bertemu dengan Papua Nugini di Piala AFC, kita pernah menang dengan skor 6-0. Kemudian Papua Nugini, total dari 2 pertemuan kita menang sekali, kemudian kalah sekali dengan agregat 8-3. Menghadapi Fiji, dari 3 pertemuan 3 kali imbang, dan bahkan kita juga pernah bertemu dengan Selandia Baru. Dari 9 pertandingan kita menang. Siapan bagian dari pematangan strategi, karena apapun sebagai pelatih baru, Simon harus mendapatkan waktu yang cukup untuk meramu tim, harus mendapatkan waktu yang baik untuk bagaimana dia bisa melihat banyak pemain, dan saya pikir Simon mencoba memanfaatkan itu. Semua pemain dicoba, bukan hanya pemain muda, tapi juga para pemain yang secara usia mereka mungkin bukan yang bahkan usia 35 tahun, tapi diberikan kesempatan. Jadi saya pikir ini bagi Bahdim, Evan Dimas, sangat baik Evan Dimas di tengah, berduet dengan Zulfiandi. Ke tengah dari Rico Simanjuntak, kontrol bola yang sangat cantik pula kepada Tinus Pae. Tinus Pae kepada Rico, Zulfiandi lagi, jauh melebar ke kiri, umpan yang tidak cermat kepada Ricky Fajrin tadi maksudnya. Masih dikuasai para pemain Indonesia, Evan Dimas Darmono, Rico Simanjuntak, Alberto Gonçalves. Gagal dia tadi melewati hadangan nomor punggung 14 Evan Dimas. Sangat baik pergerakan dilakukan oleh Evan Dimas Darmono pada Yanto Basna, dipotong oleh Daniel Natu. Kini Vanuatu, ada Bung Kalo berusaha membangun serangan dari kanan, angkat ke kotak penalti. Ada kita Kensi Tangis, masih Kensi shooting, diblok tadi oleh Andre Tani. Lalu bebas nampaknya Kensi Tangis untuk melepaskan syuting ke gawang dari Andre Tani. Yang sangat telak tadi yang dilakukan oleh Kensi Tangis, kemudian juga beruntung posisi Andre Tani sangat baik dan bisa menghalau bola tadi. Kensi Tangis salah satu pemain yang sangat diharapkan pelatih. Ya, kalau kita lihat bagaimana Kensi Tangis, pemain yang cukup senior dengan 29 tahun, kemudian pernah berkat U23, juga pernah tampil sebanyak 2-3 kali bersama dengan timnas senior Vanuatu. Ada pergantian pemain nampaknya, nomor punggung 7 John Alik digantikan oleh nomor punggung 6 yaitu Jeffrey Bob. Nampaknya sangat cepat pergantian dilakukan pelatih John Munster ini, Bung Ma'ruf. Kalau kita melihat John Alik sebenarnya tidak terlalu terlihat sepanjang pertandingan, sehingga wajar kalau dilakukan pergantian dengan cukup cepat, dan ini juga bagian dari reaksi yang dilakukan oleh pelatih dari Vanuatu. Dan akan kita lihat apakah itu berdampak secara signifikan dari sisi penguasaan bola dan tekanan yang dilakukan oleh para pemain. Evan Dimas gagal tadi para pemain Indonesia. Kensi Tangis kembali, nampaknya inilah pemain yang sangat merepotkan permainan Indonesia. Tadi dengan sangat bersih dari Yanto Basna menggagalkan serangan Kensi Tangis. Pelanggaran nampaknya dilakukan Zulfiandi terhadap Jeffrey Bob. Inilah Jeffrey Bob. Ya, pemain yang baru pertama mendapatkan bola, sentuhan pertama, dan langsung di tackle tadi oleh Zulfiandi, dan memiliki ruang yang lebih banyak. Dia lebih bisa bergerak ke banyak sisi, terutama lebih banyak membantu penyerangan. Berbeda di beberapa pertandingan sebelumnya, Evan Dimas lebih cenderung bermain ke dalam dan Ricky Fajrin
Umpan yang tidak cermat tadi, terlalu terburu-buru. Ricky Fajrin kepada Andi Firmansyah. Pemain yang kini telah pulang kembali untuk memperkuat Badi Madura United setelah sebelumnya berkelana di Liga Malaysia. Riko Simanjuntak, Evan Dimas Darmono, pelanggaran tadi dilakukan oleh Daniel Notumansa. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Jeffrey Bob. Sayang sekali pemirsa, peluang yang sangat baik tadi didapat oleh Alberto Godua. Peluang yang sangat terbuka tadi, Bung Maruf. Iya, saya pikir bagaimana umpan yang sangat baik juga dari Andi Firmansyah. Kemudian di sini tinggal menyotor bola saja sebenarnya, tapi ternyata bola diangkat terlalu tinggi tadi oleh Alberto Gonçalves. Sebuah peluang yang sangat baik namun melayang tuh Alberto Gonçalves. Umpan terobosan masuknya kepada Andi Firmansyah, tapi bola terlalu dekat dengan Selvin Fatu tadi. Saya pikir bagaimana rencana yang dilakukan oleh Alberto Gonçalves, terlalu terburu-buru untuk menyodorkan bola kepada Andi Firmansyah. Kembali para pemain Garuda menguasai bola dari belakang kiri. Yanto Basna ke kanan pada Tinus Pae. Evan Dimas Darmono, umpan terobosan sudah kepada Riko Simanjuntak, namun sayang terjatuh tadi Riko Simanjuntak. Saya gagal untuk menerima bola yang dilepaskan Evan Dimas kepada Riko. Pelatih Indonesia tadi Yayan Tumena, Simon McManamy, juga Joko Susilo. Ya, Joko Susilo. Ada yang menarik kalau kita lihat dari sisi license-nya, bahwa Yayan Tumena sudah license-nya A-Pro, kemudian Joko Susilo sudah A-Pro, tapi Simon McManamy baru mendapatkan lisensi AFC. Jadi ini asistennya justru secara sertifikasi, secara license lebih tinggi dibandingkan dengan pelatih kepala. Namanya ini yang terjadi, Bung Aruf. Dan kalau kita lihat dari sisi pengalaman, mungkin Simon pelatih yang lebih punya pengalaman karena melatih timnas Filipina, kemudian juga pernah mengantarkan Bayangkara sebagai juara. Sementara kalau kita bandingkan dengan Joko Susilo atau kemudian Yayan Tumena, Yayan belum pernah melatih tim di liga profesional kecuali menjadi asisten pelatih. Kemudian Joko Susilo karirnya bersama dengan Arema juga mengalami pasang surut. Riko Simanjuntak ke kanan, cantik sekali kepada Tinus Pae. Masuknya umpan ke kotak penalti, gagal tadi. Kembali lagi ada Riko, Evan Dimas Darmono, ada Andi Firmansyah, umpan terobosan. Kita lihat ada Riko lagi, tidak offset, akan kembali ke Alberto Gonçalves. Gagal sebuah proses serangan yang sangat cantik sebenarnya, namun gagal kembali mendapatkan peluang yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Ya, saya pikir yang cerdik adalah Riko Simanjuntak. Dia tahu dia tidak dalam posisi offside, tapi kemudian dia mengejar bola dan mengirimkan umpan kepada Alberto Gonçalves. Dua kali diraih oleh Alberto Gonçalves, namun gagal kembali untuk dimanfaatkan menjadi gol sehingga tidak berubah menjadi masih tetap 2-0 pemirsa. Kini kembali para pemain Indonesia sangat leluasa untuk membangun serangan. Ada Jeffrey Bob, main tengah dari Vanuatu, pada Bongkalo. Masih Bongkalo sampai ke depan, apanya ke kiri. Ada Ricky Fajrin, langsung kepada Andi Firmansyah. Masih Andi, kembali kepada Evan Dimas Darmono, pindah ke kanan. Ada kita lihat Yanto Basna, Tinus Pae mencari rekan Tinus Pae. Zulfiandi, sangat leluasa para pemain Indonesia di tengah. Evan Dimas Darmono, Ricky Fajrin, Andi Firmansyah. Umpan terobosan pada Ricky tadi dibaca oleh Alkin dengan sangat baik. Kembali para pemain Indonesia sangat leluasa menguasai sepenuhnya permainan. Ansamu, Yanto Basna, Zulfiandi, lebar dia ke kiri. Kita lihat Ricky Fajrin, Alberto Gonçalves, offside nampaknya menurut asisten wasit Andi Firmansyah. Masih Andik, ini saja pada Alberto, kembali kepada Andik, masih Andik lagi, angkat kotak penalti, membentur pada nomor punggung 3, nampaknya Joseph, dan pelanggaran dilakukan Joseph terhadap Andi Firmansyah. Nampaknya para pemain Vanuatu benar-benar kesulitan, Bung, untuk
Ya, pemain Indonesia punya kecepatan, kemudian dribblenya juga sangat baik dan sampai Vanuatu, terutama barisan belakang mereka agak kerepotan. Ditambah lagi ada kesabaran. Kemudian mereka juga tidak tertumpu pada satu titik, tapi juga sering memindahkan bola ke sisi kanan atau kemudian ke sisi kiri. Evan Dimas sebagai metronom dan sejauh ini penampilan sangat baik. Tendangan bebas. Andik Firmansyah. Ada Kifadrin. Irfan Bahdim sundul tadi. Agak nampaknya untuk menyentuh bola. Kembali ada Hansamu. Andik Firmansyah lagi. Bermain-main Andik. Angkat langsung ke kotak penalti. Ada Tegun Salves. Ada Dekewa. Sangat cantik untuk memetik bola di udara. Kini bola serangan balik kembali gagal para pemain Vanuatu. Secara kecepatan pun mereka juga kalah bung dari para pemain Indonesia. Iya, saya pikir ini memang menjadi salah satu kelemahan mereka. Kalau mendapatkan bola, serangan balik mereka juga tidak terlalu cepat. Langkah mereka memang panjang, tapi kalau dari sisi speednya, dari sisi agresifnya, para pemain kita jauh lebih cepat, jauh lebih agresif, dan itu cukup menguntungkan dari sisi permainan dan penguasaan bola. Dan skala skill juga pemain Indonesia levelnya sangat di atas para pemain Vanuatu. Iya, dan kalau kemudian kita lihat dari sisi kompetisi mereka, juga mereka di kompetisi elitnya saja tidak mencapai 18 tim. Kemudian mereka juga hanya bermain di level Oceania yang menurut saya secara kualitas mungkin masih di bawah Asia. Dan bukan itu saja, bermain di Stadion Gelora Bung Karno berkapasitas 80.000 ya sesuatu yang baru bung. Betul. Venus Pai angkat langsung ke kotak penalti. Apa tetapi ke Simanjuntak syuting. Maka Rico memang tendangannya sangat pelan sehingga Kaiwa. Saya pikir kalau ada pemain yang sangat penasaran untuk mencetak gol untuk timnas Indonesia adalah Rico Simanjuntak, karena kalau dilihat Evan sudah mencetak gol untuk timnas, yaitu Gonçalves, atau kemudian bagaimana pergerakannya adalah Andik Firmansyah. Hanya Rico yang kemudian belum mencetak gol untuk pemain depan Indonesia sekarang. Dan pemain Indonesia benar-benar sangat leluasa untuk mengobrak-abrik pertahanan Vanuatu. Kita lihat saja dari kanan pertahanan Vanuatu di Simanjuntak. Masih Rico di kotak penalti. Angkat sudah pada Alberto Gonçalves. Gagal kembali. Ada Irfan Bahdim. Ada Andik Firmansyah di kotak penalti. Andik dibuang kembali para pemain Vanuatu. Ada kita lihat Tony Kalta kontrol bola dengan dada. Langsung pada masuk ke pensi tangis. Namun salah pengertian terjadi di antara dua pemain Vanuatu ini. Dari sisi manapun Indonesia sangat unggul Bung Marus. Ya, dari sisi permainan, dari sisi kualitas, dan dari sisi gol tentu saja. Jason Thomas gagalkan serangan Indonesia langsung ke depan pada Elkington. Bola lebih dekat dengan Evan Dimas Darmono. Zulfiandi. Dan di zona Oceania pun Vanuatu sangat sering dikalahkan dengan telak oleh Australia ataupun juga Selandia Baru. Iya, saya pikir kalau kemudian ada berkah buat Vanuatu adalah saat Australia mereka pindah ke zona Oceania, dan mereka memang lebih sering bertemu dengan Selandia Baru. Sebenarnya mereka sudah bertemu 3 kali dan selalu kalah. Mereka juga pernah bertemu dengan Tahiti. Ricky Fadrin angkat kotak penalti. Umpan yang sangat jauh tadi kembali jatuh di kaki Andik Firmansyah. Masih Andik angkat kotak penalti. Alberto Gonçalves, Irfan Bahdim. Sundulan Irfan Bahdim terlalu tinggi. Namun biar bagaimanapun itulah umpan yang sangat baik dari Andik Firmansyah pada Irfan Bahdim Bung Maruf. Jauh Bung dibanding para pemain Indonesia. Iya, banyak sisi yang skill individu kalah, kolektivitas juga kalah, kecepatan juga kalah, flexibility dari postur mereka juga kalah. Jadi saya pikir ini harusnya pertandingan memang bisa dikatakan bagian dari relaksasi setelah mendapatkan tekanan saat kalah menghadapi Yordania kemudian melawan Vanuatu. Ini menjadi cara untuk sedikit merenggangkan ketegangan, kemudian membuat para pemain lebih percaya diri dengan apa yang mereka lakukan dan memulihkan kepercayaan dari supporter timnas Indonesia tentu saja. Informasi bahwa undian untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 Indonesia akan mengikuti undian pada bulan Juli karena kualifikasinya nampaknya akan dimulai September. Dan nampaknya Indonesia akan berada di pot 4 Bung Maruf. Ya, kalau kabar terbaru justru Indonesia akan menempati pot 5 karena peringkat Indonesia di bawah Malaysia. Pensi tangis sendirian di kotak penalti berhasil dihalau dengan sangat baik oleh Yanto Basna. Perjuangan yang sangat
baik dari Yanto Basna tanpa menyerah dan menggagalkan peluang yang sangat baik dari Kensi Tangis, Bung Maruf. Ya, dan saya pikir ini sebuah keberanian ya dari Yanto Basna ketika berani. Tengah adalah Alberto Gonçalves yang tadi telah mencetak 1 gol kepada Evan Dimas yang juga mencetak 1 gol yang sangat indah tadi ke gawang Vanuatu. Di tubuh tim nasional Indonesia nampaknya belum ada pergantian pemain meskipun tadi di istirahat kita lihat kami menyaksikan bahwa Arthur Bonai sedang dipersiapkan, nampaknya belum juga dimainkan oleh pelatih Simon McManamy karena masih susunan sama di babak pertama dan juga babak kedua. Nampaknya Indonesia atau pelatih Simon McManamy cukup puas dengan performa tim nasional Indonesia di babak pertama ini, Bung Maruf. Kalau kita lihat dari sisi jumlah gol yang dilesakan mungkin cukup puas, kemudian dari sisi penguasaan bola, tetapi yang harus menjadi catatan lain adalah bahwa Vanuatu meskipun mereka minim tapi bukan berarti tanpa peluang. Sebenarnya ada 3 peluang emas yang dimiliki oleh Vanuatu. Jadi ini mungkin akan menjadi catatan, cuman perubahan yang dilakukan mungkin di awal-awal babak pertama, babak kedua, tapi mungkin di pertengahan karena masih banyak stok pemain yang saya pikir perlu dicoba dan perlu diberikan kesempatan. Ricky Fajrin dari kanan pertahanan Vanuatu tadi kembali ke belakang pada Hansamu. Yanto Basna, Rudolf Yanto Basna. Antik sekali kita lihat tadi Rico Simanjuntak pada Tinus Pae. Balik ke belakang Tinus Pae. Banyak Tinus Pae belum terlalu berani untuk bawa bola ke depan tadi. Samuyama lebar dia ke kiri ada Ricky Fajrin. Antik sekali Evan Dimas langsung ke kiri. Ricky Fajrin angkat ke kotak penalti, membentur Jason Thomas tadi. Andik Firmansyah meliuk-liuk Andik, jatuh di kaki Ricky Fajrin lagi. Andik Firmansyah, Alberto Gonçalves, gol ketiga Indonesia dilepaskan tadi, dilesakkan tadi, diciptakan tadi oleh Alberto Gonçalves dengan sundulan kepala. Inilah gol kedua Alberto Gonçalves di pertandingan ini hingga mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-4. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik. Ya, dan kita harus melihat bagaimana juga kerja keras yang dilakukan oleh Evan Dimas. Dia tahu bahwa dia dalam posisi onside, dia mengejar bola dan kemudian mengirimkan umpan yang sangat enak sekali kepada Alberto Gonçalves. Ini adalah gol ke-6 yang diciptakan Alberto Gonçalves sepanjang membela timnas Indonesia. Sejak kali pertama dia mencetak gol atau menjalani debut bersama Myanmar di 2018. Jadi saya pikir ini menjadi warning untuk rival dari Alberto Gonçalves di lini depan. Ada Ilyas Wayevic, kemudian ada juga Greg Nokolo, ada Denis Setiawan, dan saya pikir Alberto menunjukkan memang striker yang sangat berbahaya dan dibutuhkan oleh belakang pada Tinus Pae. Beruntung tadi baca dengan sangat baik oleh Andri Tani. Kalau tidak nyelonong masuk tadi, Bung. karena Justinus Pae tidak melihat posisi Andri Tani bahwa dia agak menjauh tapi justru bola dikembalikan ke tengah Dan langsung ke gawang tadi. Iya, ini kalau kipernya Bung Hadi pasti akan marah-marah. Andik Firmansyah, Evan Dimas Zulfiandi, Yanto Basna, Tinus Pae. Di tengah ada Zul. Cantik sekali Zul. Jauh ke kiri maksudnya kepada Ricky Fajrin. Nampaknya bola yang dilepaskan oleh Zulfiandi benar-benar memang sangat jauh dari jangkauan bek kiri Indonesia asal klub Bali United yaitu Ricky Fajrin. Jason Thomas berusaha membangun serangan dari bawah para pemain Vanuatu. Jeffrey Bob tadi balik pada Jason Thomas, langsung hadang bola ke depan maksudnya kepada nomor punggung 17 Andre Batik, namun gagal. Jeffrey Bob Adenotu dicuri saja tadi. Kensi Tangis, Tony Altak, masih Tony Altak, meliuk-liuk Tony Altak. Handsball nampaknya menurut wasit Yudi Nur Cahya. Bola mengenai tangan dari kalau kita hitung ini adalah tendangan bebas kedua di hanya beberapa meter. Kita lihat di babak pertama tendangannya hanya dicok saja. Kita akan lihat apakah kedua ini akan langsung tendangan atau masih sama dengan cara di babak pertama. Hanya 4 orang dibutuhkan oleh Andre Tani untuk membentuk pagar. Di peraturan baru adalah pagar hidup tidak boleh diganggu. Tidak boleh ada sela-sela pemain lawan.
dari pagar utama. Itulah peraturan baru yang telah diterapkan. Tendangan bebas Andre Batik lakukan sudah bagus sekali dan layang di atas Mister Gawang tadi. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Andre Batik yang sangat baik tadi Bung Maruf. Bagian dari kejutan karena tadi saya sempat mengatakan bagaimana langsung ke arah gawang. Di pertandingan ini memang peraturan-peraturan baru diterapkan oleh perangkat pertandingan, yaitu wasit Yudi Nur Cahya. 3 wasit Indonesia yang semuanya berlisensi FIFA. Yudi Nur Cahya mendapatkan lisensi FIFA pada tahun 2018, sedangkan Bambang Samsudar mendapatkan pada tahun 2013 dan Nur Hadi pada tahun 2014. 3 wasit kualitasnya setelah dipanggil lagi memperkuat timnas Indonesia karena di musim lalu dia jarang mendapatkan kesempatan di klubnya, bahkan musim ini juga harus berjuang. Irfan Bahdim berikan bola yang tanggung tadi kepada Junis Pae. Irfan Bahdim dari mantan pemain Persema Malang, Novel Bahdim, yang besar di Belanda dan sebelum menginjak usia 21 tahun memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, Dan klub pertamanya adalah Persema Malang. Klub ayahnya dan bagian dari sejarah, dan setelah itulah dia memulai karir bersama dengan timnas Indonesia. Gol pertama diciptakan ketika di AFF 2010 ketika itu. yang dia sangat menjadi bintang saat itu. Luar biasa bersama dengan tentu saja El Loco Gonzalez, rombongan dari pemain-pemain yang dalam tanda kutip Gonzalez impor murni, tapi kita tahu bahwa Irfan bukan pemain naturalisasi. Dia memang memilih menjadi warga negara Indonesia. Rico Simanjuntak, Ricky Fadrin, Rico lagi, masih Rico berusaha tadi melewati hadangan nomor punggung 3 Joseph Laurel, namun gagal tadi memberikan umpan tarik kepada 2 striker Indonesia, yaitu Irfan Bahdim juga Alberto Gonçalves, dan tendangan penjuru yang pertama di babak kedua ini adalah penjaga gawang di Taiwan, jaga gawang berusia 22 tahun, caps 24 pertandingan dengan termasuk pertandingan hari ini. Salah satu pemain yang mempunyai caps terbanyak di tim nasional Vanuatu. Irfan Bahdim tengah pada Andik Firmansyah, syuting Andik lalu tinggi, layang mengangkasa tadi, syuting yang dilesakan oleh Andik Firmansyah. Jaga gawang utama timnas Indonesia, meskipun dia pemain yang bergawang berpengalaman, tapi waktu itu ada Kurnia Mega yang selalu menjadi pilihan utama siapapun pelatihnya. Kemudian di usia manapun timnas Indonesia, Kurnia Mega selalu menjadi pilihan, dan dia baru naik setelah era Kurnia Mega Dan menjadi penerus sejarah kiper-kiper Persija untuk menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia, seperti penjaga gawang Roni Paslah, Yudo Hadianto, dan penjaga gawang Persija lainnya. Mungkin ini Alitani, penjaga gawang Persija Jakarta, menjadi penjaga gawang tim nasional Indonesia. Yanto Basna, kuasai bola di belakang, kembali pada Andre Tani Ardiasa, ke kiri pada Samuyama, langsung ke depan Andik Firmansyah, ada Ricky Fadrin. Saya dengan sangat baik tadi dari Joseph Laurel menghalangi pergerakan dilakukan belakang, karena memang terlalu rapat tadi para pemain Vanuatu di belakang di area pertahanannya sendiri. Berikan ruang lagi para pemain Indonesia di belakang, tekanan Ricky Fadrin sudah pada Alberto Gonçalves, offside. Memang offside posisi dari Alberto Gonçalves sebelum menerima bola tadi. Ya, tentu kita berharap baiknya, dan Indonesia membutuhkan tenaga dari Alberto dengan usia sekarang 38 tahun. Artinya secara produktivitas dari sisi usia dengan baik. Vanuatu, Joseph Laurel, Joseph Sodolui Laurel, tengah pada Jeffrey Bob, ada penjaga gawang di Taiwan yang telah kebobolan 3 gol. Oh, dicuri saja dari Bahdim, Andik Firmansyah, Evan Dimas, Andik Firmansyah lagi, Andik Firmansyah. Diserobot tadi, dicuri oleh Joseph Sodolui Laurel. Sehingga gagal serangan dilakukan Andik Firmansyah, namun menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kali Indonesia. Kalau kita lihat bahwa ini lebih kan agak ragu-raguan Andik Firmansyah, apakah dia memutuskan untuk melakukan syuting langsung atau memberikan bola kepada, dia juga agak terlambat tadi. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Andik. Pertama adalah memang langsung direct ke tengah, tapi selalu ada pemain yang mencoba mendekati pemain yang akan melakukan tendangan sudut, dan itu beberapa kali membuahkan peluang untuk Indonesia. Ini berbeda dengan era kalau kita tahu bagaimana Luis Mia beberapa kali bola langsung di direct ke tengah. Selain itu juga dari sisi defense-nya, ketika kehilangan bola atau ketika pemain-pemain Vanuatu mendapatkan bola, maka ada pressure langsung di dada pertahanan dari Vanuatu yang dilakukan oleh para pemain kita. Justinus Pae, kedua dia, lantaran dilakukan oleh Justinus terhadap Michael Cullen tadi.
satu. Sangat jelas pelanggaran tadi dilakukan oleh Justinus Pae. Pemain nomor 13 Dedik Setiawan, maksudnya Febri Haryadi akan masuk menggantikan Riko Simanjuntak, Bung Maruf. Ya, sama-sama pemain yang sama-sama punya kecepatan, punya kemampuan daya jelajah juga. Tapi yang membedakan adalah bahwa mungkin kalau kita bicara di level timnas di segala usia, maka ini adalah pemain yang pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan Riko. Sebetulnya Febri pemain yang sangat diharapkan untuk menjadi bintang yang sangat terang, Bung. Namun nampaknya Febri Haryadi justru posisinya sangat terancam dengan banyaknya pemain-pemain sayap baru di tim kita yang nampaknya bisa menggantikan peran dari Febri Haryadi. Iya, dan kalau kita lihat dari 3 pertandingan mendapatkan porsi sebagai pemain utama, berbeda ketika misalnya di era Luis Milla di mana Febri hampir sering mendapatkan posisi utama. Tapi ini juga menurut saya adalah salah satu hal kenapa kemudian Simon McManamy menggunakan 3-4-3. Salah satu alasannya adalah karena di Indonesia punya banyak gelandang sayap, kemudian gelandang pekerja. Jadi Simon berusaha untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para gelandang Indonesia. Michael Cullen, tendangan penjuru langsung ke tepi mati berbahaya datangnya tadi. Sudah keluar apa? Sudah keluar langsung dihadang tadi oleh Andri Tani. Andi Firmansyah, masih Andi berlari cepat. Andi Firmansyah, luar biasa Andi, masih Andi langsung ke depan. Ada Dedik Setiawan, ada Alberto Gonçalves, ada Gonçalves, ada tuh. Hat-trick dari Alberto Gonçalves di pertandingan ini sekaligus mencetakkan gol yang ke-7 buat timnas Indonesia. Memanfaatkan umpan yang sangat cantik dari Andi Firmansyah, dibiarkan lolos oleh Dedik Setiawan. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Pemain utama Gelora Bung Karno yang selalu menjadi sejarah untuk timnas Indonesia, dan malam hari ini menjadi sejarah untuk seorang Alberto Gonçalves, pemain naturalisasi berusia 38 tahun, 2018 meniti karir, dan sekarang sudah mencetak 3 gol dalam 1 pertandingan, 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir, dan total 7 gol sepanjang sejarah dia bersama dengan timnas Indonesia. Gol yang sangat cantik tadi dilepaskan oleh Alberto Gonçalves bekerja sama dengan Andi dan juga Dedik Setiawan. Bagaimana kita proses gol yang sangat cantik mengecoh tadi. Kita lihat pemain belakang Michael Cullen sebelum melakukan penjaga gawang lebih ketawa sekaligus untuk memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 4-0 atas Vanuatu di pertandingan malam ini, Bung Maruf. Ya, ini adalah gol yang sangat berkelas, gol yang menunjukkan bagaimana kualitas dari seorang Alberto Gonçalves plus kematangan dan ketenangan. Zulfiandi, Evan Dimas, Febri Haryadi, masih Febri, Andi Firmansyah, Tinus Pae, masih Tinus Pae ke dalam Tinus Pae, masih Tinus Pae, dicuri tadi oleh Michael Cullen. Ada Jeffrey Bob, umpan terobosan masuknya kepada Bung Kalo tadi dari nomor punggung 14 yaitu Michael Cullen, namun gagal. Bola terlalu cepat tadi. Tadi masuknya saya tadi bukan Dedik Setiawan ya, Febri Haryadi. Evan Dimas Darmono dari tengah langsung ke depan, ada Febri Haryadi, masih Febri Haryadi, tetapi nanti Febri nikmat peluang mana lagi yang kau dustakan tadi. Alberto Gonçalves, peluang yang sangat terbuka namun gagal diciptakan oleh Alberto Gonçalves. Sayang pemirsa, sebuah peluang yang benar-benar gagal dimanfaatkan. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat terbuka dari Alberto Gonçalves gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol karena memang sangat pelan tadi, Bung Maruf. Ya, saya pikir sentuhannya terlalu pelan, tapi umpan yang dilakukan oleh Febri sangat luar biasa, dan saya pikir tidak dalam posisi ideal memang dari seorang Alberto Gonçalves. Bola tidak mengenai kakinya secara penuh sehingga bola mengalir dengan pelan. Gagal tadi Alberto Gonçalves untuk menciptakan kuatrik di pertandingan ini. Sungguh sayang, sebuah nikmat peluang yang disia-siakan tadi oleh Alberto Gonçalves karena hanya permisi saja untuk menciptakan gol tadi, Bung Maruf. Tadi juga sempat kita lihat bagaimana di pinggir lapangan Alberto Gonçalves terlihat kecewa karena dia gagal menciptakan kuatrik sekaligus membuat sejarah lagi untuk dirinya bersama dengan timnas Indonesia. Namanya tidak supaya tidak terlalu berani untuk maju ke depan, Bu. Kalau kita lihat dari sisi usia mungkin kita harus lebih itu, 35 tahun, jadi saya pikir Justinus memang bermain lebih efektif. Tapi ini yang saya katakan bahwa bagaimana cukup mencoba pelatih Simon McManamy mencoba untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain dan bersikap fair kepada semua pemain yang dianggap tampil baik bersama klub tanpa melihat usianya. Tinus Pae langsung ke depan, arahkan kepada Andi Firmansyah, masih Andi berhadapan dengan Bung Kalo, masih Andi, angkat kotak penalti, Andi tutup tembakan. Membayar lunas tadi. Peluang yang dibuang percuma untuk menjadi gol. Lewat sundulan kepala Alberto Gonçalves menyamakan peluang atau memakan umpan yang diberikan Andi Firmansyah untuk menciptakan kuatrik di pertandingan ini. 4 gol diciptakan oleh Alberto yang sangat cantik, Bung Maruf. Dan kita lihat bagaimana kembali kontribusi dari seorang Andi Firmansyah, membawa bola, mengirimkan bola dan kemudian
posisi dari Alberto Gonçalves menyambut bola dengan sangat-sangat baik sekali. Alberto Gonçalves, selamat datang di buku sejarah sepak bola Indonesia bersama dengan timnas Indonesia. Sejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Luar biasa tadi, bagaimana umpan yang sangat cantik dari Andik Firmansyah dan gol yang sangat cantik pula dari Alberto Gonçalves untuk menciptakan gol kelima Indonesia melawan Vanuatu di Stadion Gelora Bung Karno yang disaksikan sekitar 10.000 penonton Indonesia. Klub besar di Indonesia seperti Sriwijaya, Persipura. Dan kini bermain buat Madura United. Ya, dan kita melihat bahwa Alberto Gonçalves sebenarnya bergabung ke timnas Indonesia agak akhir-akhir ketika era Luismia. Di luar bahwa naturalisasinya memang agak terlambat, tetapi dia harus membuktikan kualitasnya. FC Irfan Bahdim, Evan Dimas Darmono, Andik Firmansyah, Novi Setiawan. Tentu Novi lebih agresif dibanding Tinus Pai tadi, Bang Maruf. Ya, tentu ada jelajahnya lebih bagus juga, kemudian energinya juga lebih baik dan lebih berani untuk maju ke depan. Pelanggaran dilakukan oleh Michael Colon terhadap Novi Setiawan, pemain asal klub Persija Jakarta. Akan bebas buat Indonesia. Kita lihat bagaimana terhadap Novi Setiawan. Lihat Andik Firmansyah menciptakan 2 asis yang sangat baik. Lihat Febri Haryadi, pemain asal klub Persib Bandung. Sebelumnya pemain yang sangat diharapkan untuk bersinar. Lihat Febri Haryadi, angka kotak penalti yang tebas dan sebulan tadi dilakukan justru oleh Hansamu Yama Pranata, 2 center back Indonesia yang mempunyai posisi sangat baik tadi. Sebulan dilakukan oleh Hansamu Yama. Tampaknya pergantian penjaga gawang Andri Tani akan keluar digantikan oleh Awan Seto. Kita lihat Awan Seto masuk menggantikan Andri Tani. Awan Seto adalah penjaga gawang Bayangkara dan ban kapten ada di Hansamu nampaknya. Betul. Ya, Hansamu mengenakan ban kapten, menggantikan ban kapten yang tadi dipakai oleh Andri Tani. Gagal tadi serangan Vanuatu. Ada di Setiawan, masih dari Setiawan, sangat cepat dari Setiawan. Apakah bisa mencetak gol? Dari Setiawan tidak berhasil melewati hadangan nomor punggung 3 Joseph Laurel tadi. Padahal sudah 1 lawan 1 dan bisa memberikan umpan kepada Irfan Bahdim sebelum tadi. Saya pikir ini keputusan, dan dalam posisi ini jadi memang tidak sepengalaman seorang Alberto Gonçalves. Kita lihat harus lebih berani menikung bola terlebih dahulu. Dengan penjuru buat Indonesia yang ketiga kalinya nampaknya akan dilakukan oleh Febri Haryadi dan Irfan Bahdim. Febri Haryadi. Oh, nampaknya ada pergantian pemain dari Vanuatu. Febri Haryadi sudah tadi melakukan tendangan penjuru. Ada Bung Kalo. Selwin Fatu digantikan oleh Jonathan nomor punggung 16. Bung Kalo kiri kepada Kensi Tamis, masih Kensi ke tengah kembali ke Bung Kalo lagi, berusaha dihadang tadi oleh Irfan Bahdim, langsung ke depan arahkan maksudnya kepada nomor punggung 10 tadi Azaria, namun penjaga gawang Awan Seto bergerak lebih cepat tadi dan ini menjadi tangkapan bola pertama untuk Awan Seto. Awan Seto adalah salah satu pemain yang coba diorbitkan oleh Simon McManamy di timnas senior, karena kalau kita lihat dari sisi capsnya dari jumlah mainnya, Awan Seto baru tercatat bermain 3 kali dengan usia 22 tahun. Dan kalau kita lihat secara dari 3 pertandingan utama yang pernah dijalani oleh timnas Indonesia, belum pernah menjadi starter. Irfan Bahdim, masih Irfan Bahdim, Dennis Setiawan, cantik sekali tadi Dedi, namun sayang Dedi, nampaknya masih kalah cantik tadi dengan Alberto Gonçalves. Sebuah syuting first time tadi dari Dedi Setiawan berhasil digagalkan oleh Dik Taiwa. Dan memang tepat berada dalam posisi jatuhnya bola tadi. Dik Taiwa salah memberikan umpan, masih Dedi Setiawan, Evan Dimas dan gol! Evan Dimas Darmono menciptakan gol ke-6 dan gol keduanya buat Evan Dimas di pertandingan ini untuk menjadikan skor menjadi 6-0 Indonesia pada partai internasional di Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Ya, bagaimana kita lihat kemenangan dari seorang Evan Dimas, tapi juga kecerdikan dan juga kemampuan dari Enik untuk mengirimkan umpan. Kali ini keputusan Enik cukup baik, dia mengirimkan umpan kepada Evan Dimas.
penjaga gawang Vanuatu. Benar-benar sangat dewasa tadi apa yang dilakukan oleh Deddy Setiawan. Jeffrey Bob ke kiri, ada kita dari Ricky Fajrin, ada Febri Haryadi, masih Febri, kembali kepada Ricky Fajrin, bermain di belakang kepada Hansamu Yama Pranata, masih Hansamu, melebar ke kanan kepada Yanto Basna, pendek saja pada Nofri Setiawan, kembali kepada Yanto, masih Yanto, tengah lagi kepada Hansamu Yama Pranata. Tidak ada pemain Vanuatu yang berusaha mendekat. Bersama teluasa para pemain Indonesia, ada Febri Haryadi, kembali kepada Zulfiandi lagi, masih sekarang ada Febri, memindahkan bola ke kanan, ada Nofri Setiawan, masih Nofri Setiawan, siapa yang kanan Nofri, mencari rekan, ada Andik Firmansyah, tengah kembali kepada Evan Dimas, masih Evan Dimas, pendek saja, ada Zulfiandi, Evan lagi, melebar ke kiri, Hansamu Yama Pranata, masih Hansamu, ke depan ada Febri Haryadi, masih Febri, mencari rekan, ada Ricky Fajrin, kembali ke belakang pada Zulfiandi, masih Zulfiandi, langsung ke depan ada Deddy Setiawan, ada kita Ivan Bahdim, masih Ivan Bahdim, langsung pada Deddy, ada Deddy Setiawan, bongkar tidak campuran atau tidak cepat dilakukan Deddy Setiawan sehingga membuang umpan yang sangat matang dari Ivan Bahdim tadi, Bu Maru. Iya, bagaimana Dendi berusaha untuk bisa melewati 2-3 pengawalan dari 2 pemain belakang Vanuatu, tapi sayang kemudian ketika mendapatkan bola, justru bola sudah mengenai tangannya terlebih dahulu. Nampaknya ada pergantian pemain. Arthur Bonai akan masuk menggantikan Evan Dimas untuk memperkuat timnas Indonesia, pemain yang memperkuat PSIS Semarang. Saya pikir ini bagian dari penyegaran. Evan Dimas bermain dengan sangat baik dengan 2 gol yang dilesakkan, dengan bagaimana dia menjadi pengatur ritme, menjadi jantung ritme permainan dari timnas Indonesia. Dimas. Nampaknya Arthur Barrios Bonai akan menjadi gelandang bertahan menggantikan posisi Evan Dimas Darmono. Sedangkan Zul agak didorong sedikit ke depan. Atau dari pemain PSIS Semarang berusaha memburu Jeffrey Bob tadi, memberikan bola ke belakang Jeffrey Bob kepada penjaga gawang Dick Taiwa. Joseph Vanuatu langsung umpan ke depan, terlalu mudah, memang sangat mudah dibaca pergerakan para pemain Vanuatu. Hansamu belakang pada Awan Seto Raharjo. Para pemain Garuda sangat leluasa, kini Yanto Basna ke tengah pada Andik Firmansyah. Pelanggaran Andik dilanggar tadi oleh Bongkalo. Memperlihatkan kualitas pemain yang sangat bagus Bung di pertandingan ini. Iya, saya pikir Andik berusaha untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa dipercaya untuk menempati posisi starting line up, karena kita tahu bahwa di era pelatih sebelumnya Andik hampir tidak terlalu mendapatkan kepercayaan, posisinya digusur oleh Febri, dan sekarang kita lihat bagaimana Andik mulai mendapatkan kepercayaan, mencoba memanfaatkan semua waktu yang diberikan untuk bermain yang sangat baik. Ricky Fajrin dari kiri, ada Febri Haryadi, masih Febri, dibanyak oleh kita lihat nomor punggung 3 Joseph, Jeffrey, masih Febri Haryadi, Irfan Bahdim ke belakang, pendek sedikit kepada Zulfiandi, melebar ke kanan Nofri Setiawan, sangat cantik dari masuknya kepada Nofri, dipotong saja oleh Azaria, jatuh dekat dari para pemain Indonesia, ada Zulfiandi menari-nari di belakang atau di depan pemain Vanuatu yaitu Azaria. Kini ada Andik Firmansyah, langsung ke depan, arahkan kepada Irfan Bahdim, jatuh di kaki pemain Vanuatu yaitu Jason Thomas, sehingga gagal serangan Indonesia, lempar ke dalam tadi oleh Nofri Setiawan, Andik Firmansyah, Zulfiandi, masih Andik lagi ke tengah kepada Zulfiandi, masih Zulfiandi sendirian, gagal tadi untuk melewati para pemain dari Vanuatu. Kita lihat serangan balik dari Azaria Vanuatu dari sisi kanan pertahanan Indonesia, masih Azaria. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Nofri Setiawan terhadap Azaria untuk menghentikan sementara Vanuatu. Serangan dari pertahanan Indonesia, Febri Haryadi sangat cepat, masih Febri Haryadi, shooting Febri Haryadi dari luar kotak pindah diamankan oleh penjaga gawang Dick Taiwa. Kita lihat sebuah proses tendangan yang sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan terutama keputusan dari seorang Febri, dia berlari ke dalam kemudian mencoba melakukan tendangan, itu sebuah keputusan yang baik oleh seorang Febri. Nampaknya ada pergantian pemain lagi, nomor punggung 17 Irfan Bahdim diganti Pora. Tarikan Irfan Bahdim. Ya, Rizky Pora adalah pemain berusia 29 tahun, 22 kali memperkuat timnas Indonesia dengan 1 gol yang diciptakan pemain nomor punggung 11 yang memperkuat Barito Putra. Untuk gol Rizky Pora yang paling diingat adalah gol di semifinal melawan Thailand di Piala AFF 2016 saat itu, Bung Ma'ruf. Ya, dan disitulah salah satu era di mana kemudian Rizky Pora selalu mendapatkan pujian dan selalu menempati posisi utama. Nampaknya kartu kuning tadi didapat yang oleh Yanto Basna. Oh, menahan tadi pergerakan Kensi Tangis, Bung Ma'ruf, dengan tangannya. Buat Vanuatu. Tempat Jeffrey Bob mendekati pagar betis Indonesia, tentu saja Jeffrey Bob tidak boleh terlalu menempel, harus ada jarak 1 meter minimal. Itulah peraturan baru dari FIFA. Tidak boleh mengganggu. Kita lihat bagaimana wasit
memerintahkan Jeffrey Bob untuk membuat jarak 1 meter dari pagar utama. Pemain Indonesia, Bongkalo nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Itulah Bongkalo lakukan, sudah berbahaya datangnya. Melayang saja di atas mister gawang yang kawal oleh Awan Seto. Masuk oleh Vanuatu gawang Indonesia, tapi 14-0 Bu Mar, dan gol 6-0 ini masih jauh sebetulnya jaraknya. Ya, jadi kalau kita lihat memang, tapi apapun menurut saya 6 gol cukup hasil yang akan sangat-sangat baik untuk Indonesia. Rizky Pora sangat cepat. Rizky Pora ke kotak penalti, tidak ada gagal tadi. Telat dari Setiawan. Andi Firmansyah akan kotak penalti. Diselamatkan dengan berjibaku sangat luar biasa penjaga gawang Dik Taiwa, menyerobot umpan yang diberikan oleh Dedi Setiawan. Bagaimana kita pemirsa, umpan Andi kepada Dedi dan keluar dari sah. Kini Vanuatu berusaha membangun serangan lewat Bongkalo. Pelanggaran tadi memang dilakukan Febri Haryadi terhadap Bongkalo. Vanuatu sangat jelas tadi, Febri mengincar kaki kiri dari Bongkalo. Naik belakang pada Jason Thomas. Masih Jason, angkat langsung ke depan, arahkan pada Azaria. Ada kita lihat Yanto Basna berkali-kali memenangkan duel di udara. Andik Firmansyah kecil memang, tapi tidak kalah berkualitas. Atu Bonai tadi kepada Febri Haryadi. Masih Febri kotak penalti. Febri, atur! Apa yang dilakukan oleh Atur Bung Maruf? Padahal sudah di depan gawang, memberikan umpan, harus melepaskan tembakan langsung ke arah gawang Bung Maruf. Ya, saya pikir ini keputusan yang kurang cermat dari seorang Arthur. Kita lihat apa yang memang dilakukan dia. Tidak melakukan tembakan ke gawang. Peluang bisa dimanfaatkan lebih baik oleh Arthur. Nikmat peluang, apalagi hendak didustakan tadi oleh Arthur Bonai. Sebuah peluang yang sangat terbuka tadi, sangat baik didapat namun gagal. Kini serangan dari Indonesia, ada Zulfiandi ke kanan tempatnya Novi Setiawan. Terlalu pendek tadi umpan dari Zulfiandi. Kita lihat Michael Kalor berdua dengan Arthur Bonai. Luar biasa Arthur, pemain Garuda, sangat leluasa menari-nari di hadapan para pemain Vanuatu. Ricky Fajrin ke depan, kembali kepada Febri Haryadi. Masih Febri, masih dari Rizky Pora. Masih Rizky, angkat kotak penalti. Masih kepada Febri, gagal tadi. Masih di hadapan para pemain Vanuatu. Ensi tangis. Berdua dia, sangat Jeffrey Bob. Masih Jeffrey Bob ke kiri, Azaria. Ke belakang, Michael Cullen. Jason Thomas. Masih Jason. Joseph. Bongkalo. Masih Bongkalo. Batik tadi, masih Bongkalo di kotak penalti, sangat berbahaya Bongkalo. Dibuangkan. Apa yang dilakukan pemain Indonesia? Ansamu tadi membuang bola dan menyentuh atau keluar dari gawang Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua buat Vanuatu di babak kedua ini Bung Mario. Ya, tapi ini adalah peluang, ada kepanikan di lini belakang dari Indonesia. Apakah tadi clearance yang dilakukan oleh Hansamu yang terlalu berbahaya, agak berbahaya sebenarnya. Andre Batik dengan penjuru Vanuatu, ada sekitar 6 pemain Vanuatu di kotak penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya, dipetik di udara tadi oleh penjaga gawang Awan Seto. Cantik sekali Awan Seto. Langsung ke depan, ada Rizky Pora. Masih Rizky ke tengah, Andi Firmansyah kepada Rizky, terlalu jauh dan lebih dekat dengan Joseph Louis tadi. Ke belakang saja Joseph kepada penjaga gawang Dik Taiwa, berusaha membangun serangan dari bawah para pemain Vanuatu. 6 gol diciptakan hanya dengan 2 pemain, Ervan Dimas 2 dan 4 gol dari Alberto Gonçalves. Kini Azaria berusaha membangun serangan. Jeffrey Bob. Bongkalo, shooting Bongkalo. Terlalu jauh tadi shooting Bongkalo. Ya, tapi ada ruang tadi yang dimiliki yang menahan atau tidak yang mengganggu, dan Bongkalo melihat bahwa ini adalah kesempatan terbaik dia untuk berusaha melakukan tendangan. Vansito sempat agak memberikan respon yang kecewa kepada para pemain, terutama di pemain tengah, karena tidak ada yang mengganggu Bongkalo. Arthur Bonai belakang, Ansamu, Ricky Fajrin. Ansamu kembali, Yanto Basna, Novi Setiawan, Zulfiandi kembali ke belakang. Cantik sekali, Andi Firmansyah langsung ke depan. Rizky Pora, masih Rizky, mencari rekan Rizky Pora. Andi Firmansyah dipotong saja oleh Daniel Noju tadi. Sangat baik Daniel. Kembali Indonesia membangun serangan. Ansamu, Zulfiandi.
mencari rekan Zulfiandi, melirik-lirik, apa akan diberikan, dipatahkan saja oleh Andre Batik tadi umpan Hansamu. Daniel Notu, Jeffrey Bob, masih Jeffrey Bob, Andre Batik, pelanggaran dilakukan Arthur Bonai terhadap Andre Batik. Tendangan bebas buat dari tengah area pertahanan Indonesia. Michael Colon coba dihadang oleh Febri Haryadi, masih berusaha mendekat Febri, pendek saja dan si tangis berusaha dikejar tadi oleh Yanto Basna. Daniel Notu langsung ke depan namun gagal, dipatahkan oleh Nofri Setiawan. Yanto Basna kini dari belakang, pendek saja kepada Hansamu, Ricky Fajrin, Zulfiandi, Andik Firmansyah jauh ke depan, sudah kepada Nofri Setiawan, dipatahkan oleh Michael Colon. Dan si tangis kini berusaha membangun tekanan dari tengah para pemain Vanuatu. Azaria pendek saja ke belakang kepada Michael Colon, kembali pada Azaria, umpan terobosan masuk kepada si tangis, sangat berbahaya, berduel si tangis dengan Yanto Basna, masih si tangis di kotak penalti berhadapan tadi. Shooting yang sangat lemah tadi si tangis pada penjaga gawang Awan Seto. Tentu saja bukan persoalan yang sulit buat Awan Seto untuk mematahkan tekanan yang dilakukan para pemain Vanuatu. Nampaknya beberapa detik lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir dan skor masih tetap 6-0 buat unggulan Indonesia. Zulfiandi, Arthur Bonai, ke kiri ada Rizaldi, Rizky Pora, Ricky Fajrin, kembali pada Rizky Rizaldi Pora, masih Rizky Pora, masuk ke dalam Rizky, Andik Firmansyah. Nampaknya kini Andik bermain lebih banyak di dalam. Jadi Setiawan, Febri Haryadi, masih Andik, Nofri Setiawan, kembali kepada Andik, Febri lagi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Michael Colon terhadap Febri Haryadi. Ini saja tendangan bebas buat Indonesia. Shooting langsung. Kalau kita lihat bagaimana masuknya Rizky Pora dan Febri membuat ada komposisi perubahan di permainan dari timnas Indonesia. Andik bermain lebih ke dalam dan menggantikan posisi dari seorang Irfan Bahdim. Denik tetap sebagai target man, sementara Febri bermain ke kanan setelah tadi awal sempat bermain ke kiri, dan Rizky Pora beroperasi di sisi kiri. Yang kita lihat juga dalam beberapa pertandingan sebenarnya Rizky Pora pernah menempati posisi sebagai fullback, tapi sekarang kembali tempatnya sebagai pemain sayap. Pada sorak-sorai penonton di penghujung babak kedua yang akan segera berakhir ini makin ramai untuk mengiringi kemenangan setengah lusin Indonesia ke gawang Vanuatu. Rekan si tangis, umpan Pema ke depan langsungnya tadi gagal, berhasil baca pemain Indonesia. Ada Bongkalo, Andre Batik, dan pelanggaran apa yang dilakukan pemain Indonesia terhadap Bongkalo. Tendangan bebas Vanuatu, kita lihat bagaimana Arthur Bonai nampaknya menggait kaki dari Bongkalo. Tentu saja jangan sampai ternoda kemenangan Indonesia di menit-menit terakhir ini. Indonesia harus bisa menjaga keperawanannya di sisa-sisa pertandingan babak kedua. Tendangan bebas buat Vanuatu, nampak Arthur Bonai. Di detik-detik terakhir ini namanya ada pergantian pemain dari Vanuatu. Nomor punggung 14, nomor 24 maksudnya Ken Sitangis, yang mengenakan kapten dan melepaskan kapten kepada Jason Thomas, akan digantikan oleh nomor punggung 15 Azar ya.